Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini di Trikin ingin membahas tentang crime story atau cerita kriminal Giovanni Brusca, pembunuh bayaran tersadis dalam sejarah mafia. Giovanni Brusca berusia 36 tahun, salah satu buronan paling dicari di Italia yang dianggap sebagai tokoh top dalam hierarki mafia. Dideportasi oleh polisi bertopeng di luar kepolisian Selasa 21 Mei 1996. Mengenal Giovanni Brusca, pembunuh tersadis dalam sejarah mafia Sisilia, dikenal sebagai karena penampilannya yang tidak terurus dan selera makan yang besar, termasuk kehausan akan darah. Dia pernah bersaksi bahwa dia telah membunuh antara 100 orang hingga 200 orang dengan tangannya sendiri. Kita beralih dengan cerita awal mulanya. Sepanjang hidupnya, pria ini disebut pernah menghabisi nyawa sekitar 200 orang. Orang ini memang begitu kejam, bahkan dianggap sebagai pembunuh bayaran paling sadis dalam sejarah mafia. Giovanni Brusca lahir dari keluarga mafia di San Giuseppe Jato, sebuah daerah di Palermo, Italia, pada 20 Februari 1957. Kakek buyut dan kakeknya adalah mantan petani yang kemudian diangkat menjadi anggota kelompok mafia setempat. Sementara ayahnya, Bernardo Brusca, adalah godfather lokal yang kelak dihukum seumur hidup karena sebagai kasus pembunuhan berencana. Pekerjaan pertamanya Brusca sebagai sopir Bernardo Provenzano, seorang don seperti ayahnya. Saat itu usia masih 20 tahun. Sejak itu pangkatnya naik menjadi bagian grup pembunuh bayaran Corleonesi yang berada di bawah komando Salvatore. Sejak ayahnya ditangkap pada 1989, Brusca lah yang menggantikannya sebagai komando. Mento atau kedegilan Brusca pun tak terbendung. Ia menjelma sebagai monster haus darah. Sebab itu pula ia punya beberapa julukan yang disebut sebagai Algojo, eksekutor, bisa disebut juga terakhir disebut Siwa. Sebuah kasus pada tahun 1993 menunjukkan betapa sadisnya Brusca. Ia menculik, membunuh, lalu merendam bocah berusia 11 tahun bernama Giuseppe Di Matteo ke dalam larutan asam. Di Matteo adalah anak dari Santino Di Matteo, biasa dikenal dengan nama Mezzanasca, salah satu anggota Cosa Nostra dari wilayah Altofona. Ketika tertangkap pada tahun 1993, Santino secara mengejutkan bersedia bekerja sama dengan aparat untuk mengungkap kasus pembunuhan dua hakim pemberani anti mafia, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Mengetahui hal tersebut, Salvatore Riina berang bukan main. Ia pun mengutus Brusca untuk menghabisi Santino. Sedikit kisah mengenai Falcone. Ia merupakan sosok ahli kelahiran Sicilia yang bekerja sebagai hakim di Palazzo of Justice di Palermo. Bernama Borsellino, Falcone kemudian memimpin anti-mafia Vol, sebuah satgas anti-mafia yang dibentuk oleh atasan mereka, yaitu Hakim Cinici. Tugas utama tim investigasi ini adalah menyeret Salvatore Riina ke penjara. Dalam konteks waktu itu, tugas tersebut jelas dibilang maha berat. Dalam status Salvatore Riina sebagai pemimpin dari Corleonesi, siapapun yang hendak menangkapnya tak hanya wajib memiliki nyali yang besar dan anggota yang mumpuni, tapi juga butuh strategi yang brilian. Untuk menyelesaikan kasus ini, Falcone turut dibantu Tommaso Buscetta, mantan mafia yang ditangkap di rumah persembunyiannya di dekat hutan Amazon. Ini bersedia menjadi informan pemerintah atau pentiti dalam istilah Italia. Kesediaan Buscetta menjadi pentiti membuat dunia mafia mengancam dirinya sebagai pengkhianat. Namun demikian, ia tidak merasa seperti itu dan justru menganggap Salvatore Riina lah yang pengkhianat karena telah melanggar etika mafia dengan membunuh para bos mafia lain, juga wanita beserta anak-anaknya, agar dapat berkuasa sepenuhnya, sesuatu yang sangat diharamkan dalam kode etika kejahatan mafia. Hal ini yang membuat Buscetta bersedia adalah karena ia punya dendam kepada Salvatore Riina lantaran dua anaknya turut dibunuh. Atas bantuan Buscetta, sebanyak 474 anak buah Riina berhasil diringkus dan 38 orang dinyatakan bersalah. Begitu banyak jumlah tahanan, maka pemerintah Italia bahkan harus membuat jeruji khusus yang dinamakan Maxi Prosecco atau kita sebut Maxi Trial. Demikian pula ketika pengadilan para tersangka yang juga diselenggarakan
diselenggarakan secara berbeda pada Desember 1987. Keberhasilan ini membuat pamor Falcone dan Borsellino melangit. Khusus Falcone, ia pun dijagokan menjadi ketua pengadilan Palermo. Namun setelah voting dilakukan, Falcone dinyatakan kalah oleh sosok hakim yang dikenal memiliki kedekatan dengan Rina. Walhasil ratusan anak buah yang sebelumnya dinyatakan bersalah dari maksi trial dibebaskan. Tak hanya itu, Rina yang masih muntah dan kedua hakim pemberani tersebut ingin mereka mati. Ia pun mengutus Brusca untuk menjadi eksekutor. Hasilnya keduanya tewas dalam ledakan bom masing-masing pada 23 Mei 1992 sampai 19 Juli 1992. Kelak terjadi itu dinamakan Chapati Bombing. Kasus tersebut dengan segera membuat rakyat Sisilia berang bukan main. Rina dan komplotannya pun diburu habis-habisan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sisilia, mereka menolak bungkam terhadap mafia, dan kemarahan itu membuahkan hasil. Pada 15 Januari 1993, Rina berhasil ditangkap. Keberhasilan ini salah satu berkat Balcutio Di Maggio, sosok mafia lain yang berkolaborasi dengan aparat setelah ia mendapatkan kabar akan dihabisi Rina. Pada November 1993, Santino menjadi salah satu tokoh penting dalam eksekusi Falcone. Borsellino juga bersedia menjadi pentiti bagi pengadilan. Mengetahui hal ini, Brusca kalah. Muncullah kemudian ide untuk menculik anak Santino, Giuseppe. Menurut pengakuan salah satu penculik, Gaspare Spatuzza, komplotan mereka berpakaian sebagai polisi, seperti polisi, dan mengatakan kepada Giuseppe bahwa ia dibawa untuk menemui ayahnya yang kala itu tengah berada dalam lingkungan aparat. Giuseppe diculik selama 26 bulan oleh Brusca. Selama ratusan hari itu pula ia mengalami siksaan dan berbagai foto mengerikan kerap dikirim ke Santino agar ia bungkam. Ketika Santino akhirnya mencoba bernegosiasi, Brusca yang sudah tak tahan memutuskan membunuh Giuseppe dengan cara dicekik. Tak hanya itu, tubuh Giuseppe juga direndam ke dalam tong berisi cairan asam. Dalam istilah Italia, tindakan bengis macam itu disebut sebagai lufara bianca, sebuah upacara menghalangi penyelidikan dengan menghancurkan barang bukti. Tapi lebih dari itu, Brusca memang sengaja melakukannya agar keluarga Giuseppe, terutama Santino sebagai ayahnya, tidak dapat menguburkan jasad sang anak. Brusca akhirnya ditangkap pada 20 Mei 1996 di sebuah rumah kecil di Agrigento ketika ia sedang makan malam bersama keluarganya. Penangkapan tersebut dirayakan oleh puluhan polisi. Mereka bersorak-sorai, menyembunyikan klakson hingga saling berpelukan, berperan mencopot topeng untuk menunjukkan mereka tidak lagi takut pada mafia. Brusca didakwa hukuman seumur hidup karena berbagai kasus kejahatan, terutama sebagai salah satu dalam pembunuhan Falcone dan Borsellino. Untuk mencari keringanan, Brusca kemudian bersedia menjadi pentiti. Namun, sejak 3 bulan pertama keterangannya banyak yang tidak dapat diverifikasi. Sampai kemudian ia membocorkan rahasia pembunuhan Falcone melibatkan Menteri Dalam Negeri Italia kala itu, Nicola Mancino. Atas berbagai informasi yang diberikan, Brusca pun diberi hadiah. Diizinkan keluar dari penjara selama 1 minggu setiap 45 hari untuk menemui keluarganya. Bagaimana dengan Santino ketika mengetahui Brusca berhasil ditangkap? Keduanya pernah bersemuka langsung di pengadilan saat pengadilan sumpah untuk menjadi pentiti. Santino pun segera berseru kepada hakim, "Saya menjamin kolaborasi saya, tetapi untuk hewan ini saya tidak menjamin apapun. Jika Anda meninggalkan saya sendirian dengannya selama 2 menit, saya akan memotong kepalanya." Begitulah mafia Sisilia identik dengan kekerasan. Salah satu pembunuhan yang dianggap tersadis adalah Giovanni Brusca. Thank you, terima kasih. Jangan lupa telah menonton video ini. Saya Ditri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, thank you.